Halo semuanya, pada video kali ini saya kembali akan membahas dua soal UTBK kimia terkait stoikiometri tentunya. Di yang pertama ini kita memiliki soal untuk menentukan gitu volume gas pada STP yang dihasilkan pada pelarutan 2,7 gram aluminium dengan massa atom relatif aluminium itu 27 gitu. Eee, nah, ini mungkin kalian bingung kenapa ini ditulisnya 2 baris dan tidak ada tanda panah. Ini sebenarnya bisa ditulis sebaris sih dengan tanda panah gitu. Kemudian yang aku mau highlight lagi ini terkait ini kan yang ditanya gas ya. Kemudian, biasanya kan soal kita disuruh cari gitu, misalnya KOH-nya berapa, atau AL-nya berapa, H2O-nya berapa. Kalau ini ya kita cuma dikasih clue volume gas pada reaksi itu, kita lihatnya di mana. Kebetulan ini kita dikasih bentuk di soalnya, dikasih bentuk, senyawanya gitu. Kalau S itu solid, solid itu padat ya, kemudian Aq ini aqueous gitu. Aqueous itu apa ya, macam larutan apa campuran gitu. Kalau L itu liquid, liquid itu bentuknya cair gitu. Antara aqueous dengan liquid ini biasa ketukar gitu, tapi beda. Kalau aqueous itu larutan, kalau L itu liquid, benda cair gitu, kayak air gitu. Ini H2O kan air. Dan ini aqueous juga. Nah, ini dia, aku kasih, ganti kali ya notetnya. Nah, ini G nih, kalau ini gas. Jadi, sesuai di soal itu yang ditanyakan volume gas pada STP yang dihasilkan gitu. Berarti itu adalah volume dari 3H2. 3H2 itu, eee, gas hidrogen ya, gas hidrogennya berapa gitu. Tuh, nanti kalian kalau misalnya disuruh cari gitu, tuh jadi begitu gitu. Oke, kita tulis saja. Jadi, apa ya, jalannya udah ngerti ya, berarti kita disuruh nyari 3H2. Oh iya lupa, sebelum kita ngerjain, kita preview dulu soal yang kedua. Kalau kedua ini mirip kayak tadi, tapi kalau ini kita sudah dikasih tahu, senyawa mana yang dicari gitu. Ini kan senyawanya CO2, gas CO2-nya berapa. Kalau yang tadi kan kita disuruh volume gas pada persamaan tersebut. Kebetulan karena gasnya pada persamaan reaksi yang ini hanyalah H2, berarti kita bisa narik kesimpulan kalau volume H2 yang dicari gitu. Karena ini sudah dikasih tahu jumlah gas CO2 yang pada situasi STP dapat diperoleh dari ini. Ini mirip-mirip kayak tadi, kita disuruh nebak berapa volume dari gasnya itu dalam liter ya. Oke, langsung aja kita tapi pakai satu konsep sih ini, 2 soal ini. Oke, langsung kita tulis saja kali ya, 2Al angkatan laut, bapak-bapak sekali, 2Al plus 2 KOH plus air ya, 6 H2O menjadi 2K, square bracket kurung siku ALOH 4. Waduh, itu LOH 4 plus 6 plus 3H2 gitu. Kayaknya kita kecilin aja dulu biar cukup dalam satu line gitu ya. Plus 3H2. Bentar, kita kita tulis yang bagus dulu. BTW kalau kalau itu biasa kalau biasa kalau di soal nggak ditulis pada persamaan reaksi yang belum setara berikut, itu biasanya udah setara. Tapi biar aman gitu, kita cek aja dulu, ini apakah reaksinya sudah setara atau perlu dimodifikasi konstantanya gitu biar setara gitu.
Oke, cara ngeceknya seperti biasa, kita ngelihat jumlah atom-atom tiap unsurnya. Apakah di sisi kiri dengan sisi kanan itu sama gitu jumlahnya. Kalau sama jumlahnya berarti kita bisa simpulkan kalau persamaan reaksi ini setara. Nah, kita lihat AL-nya ini 2, di sini juga 2. 2 KAL ya, dikali gitu. Kemudian K-nya ini ada 2, 2K ya. 2K, K-nya ini ada 2 juga, 2K gitu. 2O, O-nya ada 2O, kemudian 6O, 8O berarti. Ini pas ini, O 4, jadinya O ada 4, terus dikali 2, konstanta depannya ini. Konstanta depannya berarti 8 gitu. Kemudian hanya ini di sini ada 2H, 2, kemudian ini 12, berarti ada 14. Ini OH 4 kali 2, 8. 8 ditambah 6, 8 ditambah 6, 14. Oke, berarti kita bisa simpulin kalau semua atom unsurnya itu sama. Berarti ini udah setara ya. Kalau udah setara tinggal kita cari gitu. Nah, apakah yang dicari? Kita ngelihat sebenarnya, melihat dulu apa yang tersedia pada soal gitu. Kita highlight dulu ya apa yang tersedia pada soal. Ternyata yang tersedia pada soal itu adalah massa dari aluminium. Massa dari aluminium 2,7 gram, kemudian massa atom relatif dari aluminium itu 27. Nah, dari sini kita bisa langsung nyari molnya. Seperti yang sebelum-sebelumnya itu, mol itu bisa dipakai untuk menentukan perbandingan. Perbandingan konstanta kuantitatif. Terus perbandingan konstanta pada persamaan reaksi itu sama dengan perbandingan molnya. Berarti kita nyari dulu molnya, nanti kalau udah dapat molnya, dari situ baru kita olah untuk mencari volumenya. Nah, mol AL. Mol AL sama dengan di situ 2,7 gram. 2,7 gram per massa atom relatifnya itu 27. Sama dengan berarti bagi 2,7 berarti 1/10. 1/10. 1/10 mol. Ini kita sederhanain, paling sederhana. Nah, dari situ kita bisa nyari mol dari H2. Volume gasnya H2 ya, sesuai preview yang tadi. Karena satu-satunya yang berbentuk gas, ini G ini satu-satunya yang berbentuk gas ini H2 gitu. Yang lainnya itu aqueous atau larutan, kemudian liquid atau benda cair, kemudian aluminium sendiri itu benda solid. Makanya dia punya massa gitu. Kalau benda liquid kan, liquid dengan gas kan kebanyakan volume gitu. Karena apa ya, nggak ditimbang gitu. Kalau solid kan ditimbang gitu. Ada kehidupan nyata gitu aja analoginya biar gampang. Oke. Mol H2. Mol H2. Sesuai yang saya bilang tadi, perbandingan konstanta itu dengan perbandingan mol itu sebanding ya. Jadi untuk nyari perbandingannya berarti kita nulis konstanta dari senyawa yang hendak dicari, H2. Konstantanya itu 3 kan. 3, kemudian dibagi konstanta dari senyawa yang sudah diketahui jumlah molnya, Al. Konstantanya 2, kemudian dikali mol dari Al atau senyawa yang sudah diketahui. Molnya berapa tadi? Kita cari 1/10 ya. 1/10. Ini keluarnya jadi 3/20 mol. 3/20 mol. Ini udah nggak bisa disederhanain lagi ya. Oke, mungkin lanjut aja. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan lagi. Kita bisa menggunakan konsep mol. Untuk mencari mol ini sesuai yang tadi kita pakai itu massa. Bukan nulis rumus. Itu massa per AR atau MR-nya. Ya, massa atom relatif atau massa molekul. Kalau dia cuma unsur gitu berarti massa atom relatif. Kalau dia senyawa berarti massa molekul relatif. Nih, kayak tadi nih. Ini 2,7 gram
2,7 gram masanya dikali MR-nya. Itu 27. 2,7 kali 27 1/10 yang tadi. Kemudian ada lagi ini keadaannya pada benda gas. Sesuai kalau benda gas kan kita nggak bisa timbang gitu ya. Nggak ada oksigen seberat 5 kilo gitu, nggak ada gitu. Karena gas nggak bisa ditimbang gitu. Jadi kalau gas ini kita memakai volume. Nah, pada keadaan setimbang itu berapa ya? Kayaknya 1 atmosfer gitu, dengan tekanan 1 atmosfer, dengan suhu berapa Kelvin gitu, 0 derajat, 273 Kelvin apa gimana gitu. Kalian kalian searching aja. Tapi biasanya kalau udah STP itu dia cuma ada 2 sih, STP atau non STP. Kalau STP kita bisa tahu kalau dia pembaginya itu 2,4 liter. Kalau pada keadaan STP, tekanannya 1 atmosfer, terus anunya itu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin untuk temperatur atau suhunya. Kalian cek aja ya, kalau temperatur sama suhu aku agak lupa sih. Kayaknya sih 273 Kelvin gitu. Nah, 22,4 liter kalau udah STP. Biasanya sih diketahui dari soal ya. Diketahui dari soal udah. Kita tinggal kasih pembaginya aja. Oke, 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 oke. Ya, ini langsung aja berarti untuk mencari massa berarti kita kan udah mengetahui molnya dari H2 ya. Kita tulis aja berarti mol dari H2-nya 3/20. Kemudian sama dengan V ini yang ditanya per 22,4 liter. Nah, kita cari. Kita cari berarti V-nya sama dengan 22,4. 3 dikali 22,4 liter ya, per 20. Nah, ini kita bisa sama-sama bagi 2. Bawahnya jadi kok jadi kita coret bawahnya jadi 10, kita bagi 2 ya. Atasnya ini 22,4 jadi 11,2. Hasilnya ini sama dengan kita tulisin aja ya biar cukup. 3 kali 11,2 berarti 33,6 per 10. Karena dibagi 10 berarti tambah lagi ya satu angka di belakang koma, jadi 2 angka di belakang koma gitu. 3,36 liter. Jadi volume gas pada persamaan reaksi tersebut itu sebanyak 3,36 liter. C ya jawabannya. Oke. Kalian pahamin konsep mol dulu. Kalau udah paham nanti gampang gitu soal-soal yang kayak gini. Nah, ini yang kedua ini mirip-mirip kayak tadi ya, mirip-mirip kayak tadi. Kita munculin aja daripada saya yang nulis. Saya yang nulis nanti agak belepotan, agak kurang rapi ya. Jadi kita copy paste aja dari situ. Nah, persamaan reaksinya itu. Karena ini nggak dikasih tahu kalau ini belum apa ya, belum setara gitu. Jadi bisa kita asumsikan kalau ini setara. Kalau kalian kehabisan waktu itu bisa diasumsikan setara ya, kalau misalnya nggak tahu. Tapi kalau masih ada waktu, mendingan dicek dulu. Harus dicek sih, kalau saranku gitu, biar plong gitu hatinya. Apakah atomnya sama, Na-nya sama-sama 2, C-nya C1, ini 2 gitu, ini Cl deh. C-nya 1 sama-sama 1, kemudian O-nya di sini ada 3, di sini ada 1 plus 2, jadi 3 juga. Kemudian H-nya ada 2, 2H, H2, pas. Kemudian Cl-nya ada 2. 2 Cl, 2 Cl. Oke, aman. Berarti ini udah setara ya. Kalau udah setara berarti kita bisa melanjutkan step berikutnya gitu. Ini kita seperti biasa, kita highlight dulu apa yang diketahui dari soal.
Yang diketahui dari soal itu Na2CO3 mempunyai massa 5,3 gram dengan MR 102. Ini mirip-mirip kayak tadi, kita disuruh nyari volumenya. Mirip kayak tadi ya. Berarti langkah pertama kita nyari molnya dulu. Tuh, mol Na2CO3. Mol Na2CO3 seperti yang di atas tadi, seperti yang di atas, N itu bisa dicari dengan massa dibagi AR atau MR-nya. Massanya berarti 5,3 gram dibagi MR-nya. MR-nya itu 106. Sudah ditulis di soal ya. Ayo, jadinya berapa? Jadinya berapa? Jadinya berapa? Ini bisa kita bagi 5,3 ya. 5,3 berarti yang atas jadi 1, yang di bawah itu 20. Karena kalau dikali 10, 5,3 kan jadi 53 ya. 53 kali 2, 106. Berarti 1/20. Sama-sama dibagi 5,3, 1/20 mol. Oke. Kemudian kita yang disuruh cari kan ini CO2 ya, gas CO2. Gas CO2 mol. Kita cari molnya dulu, perbandingan molnya dulu. Karena perbandingan itu selalu sama gitu. Kalau kita langsung nyari volume nggak bisa gitu. Kita cari perbandingan mol gitu. Kalau di persamaan reaksi. Mol CO2. Mol CO2-nya itu berarti konstanta CO2 1. Konstanta yang kita ketahui Na2CO3 itu 1 juga. Dikali molnya, molnya 1/20. Karena 1/20 dikali 1 berarti tetap ya 1/20 mol. 1/20 mol. Nah, dari sini kita bisa seperti tadi. V sama dengan 22,4 L. Karena ini STP ya. STP. V sama dengan 22,4 L. Itu hasilnya sama dengan molnya. Mol dari nyawa tersebut. Nah, kita bisa pindah-pindah kali ya biar lega gitu. Biar lega, biar banyak ruang. Di sini kali ya. Lebih lega, nggak crowded. Oke. Ini sebanding dengan kita mencari V-nya ya. V berarti N dikali 22,4 L. N kali 22,4 liter. Sama dengan N-nya CO2 berapa? 1/20 mol. Dikali 22,4. Oke. Sama dengan berapa gitu. Ini seperti tadi kita bisa bagi 2 ya. Bagi 2 masing-masing, di bawah 20 dibagi 2, 10. 22,4 bagi 2 berarti 11,2. Nah, kita dapat 11,2 per 10 mol. Yang namanya dibagi 10 berarti satu angkanya bergeser gitu. Komanya bergeser, bertambah. Yang tadinya satu angka di belakang koma, ini jadi 2 angka di belakang koma. 1,12 liter. Jadi volume CO2 pada reaksi tersebut itu sebanyak 1,12 liter. Oke. Jadi ini 2 soal dengan konsep yang sama ya. Sama-sama mencari volume di dalam reaksi. Volume sebuah senyawa di dalam persamaan reaksi. Oke, sekian video pembahasan pada kali ini. Semangat-semangat mempersiapkan UTBK-nya. Semoga kita bertemu di kampus impian kita, kalau kampus impian kita sama ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.